Dari kawasan Al-Fuh Sukoharjo, inilah 104.4 FM, Radio Suara Quran, media Jalan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para thalabatul ilmi, para jamaah, demikian juga para pendengar Radio Suara Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersilaturahmi dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan yaitu hadis dikenal dengan hadis Jibril atau hadis Umar, dengan sebuah judul Fawaid wa Hikam min hadis Jibril alaihi salam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan masalah adab mencari ilmu. Adalah sarah dari hadis atau faidah-faidah, hikmah-hikmah dari hadis Jibril. Hadis Jibril ini yang antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di ujung hadisnya kepada para sahabat dan diantaranya kepada Umar di situ. Qala hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah Jibril, itu Jibril alaihi salam, yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala sebagai penyampai wahyu. Karena Rasul Allah itu ada dua, ada Rasul minal malaikah, ada Rasul minal bashar. Tetapi Rasul dari malaikat bukan makna dalam Rasul dari manusia. Artinya yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada melalui Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada manusia, kepada umatnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang panjang ini, di mana dikisahkan Jibril alaihi salam mendatangi majelis Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Lalu beliau bertanya tentang beberapa pertanyaan, dan pertanyaan malaikat Jibril secara pokoknya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mal Islam, kemudian mal iman, mal ihsan. Ini 3 pertanyaan. Dan Rasulullah SAW menjawabnya.
Lalu yang keempat, malaikat Jibril berkata, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat. Kemudian yang kelimanya, ketika Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan yang keempat, di mana beliau mengatakan mal mas'ul bi a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maka malaikat Jibril berkata, akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang ciri-cirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di ujung hadis dan bertanya kepada Umar, tahukah wahai Umar siapa yang tadi? Lalu Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Nabi SAW bersabda, hadza Jibrilu yu'allimukum dinakum, inilah Jibril alaihissalam datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Hadzal hadis hadisun azim fihi fawaid wa hikam. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, memiliki martabat yang sangat tinggi. Bal qala Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, hadis Jibril fi sunnah kamanzilati suratil Fatihah fil Quran. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala mengatakan ini dalam kalimat yang saya sampaikan, yaitu riwayat dengan makna bahwa kedudukan hadis Jibril di dalam sunnah seperti kedudukan surat Al-Fatihah di dalam Quran. Wa qala fahuwa kal ummi li sunnah kama sumiyat Al-Fatihatu ummul Quran lima tadhamanathu min jam'iha min ma'anil Quran. Maka Imam Ibnu Daqiqil ini berkata ketika mengomentari hadis Jibril atau hadis Umar, hadis ini adalah merupakan pokok di dalam sunnah, artinya induknya di dalam sunnah. Seperti surat Al-Fatihah dinamai dengan Ummul Quran. Jadi surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena surat Al-Fatihah mencakup hakikat isi makna Al-Quran. Karena Al-Quran tidak lepas berbicara tentang tauhid, nubuwah, mi'ad. Artinya berbicara tentang tauhid, kemudian berbicara tentang kenabian, berbicara tentang hari kebangkitan. Maka surat Al-Fatihah mencakup itu semua. Maka demikian hadis Jibril itu mencakup poin-poin itu semua. Di mana hadis Jibril atau hadis Umar, hadis Jibril alaihi salam, hadis Umar radhiyallahu taala anhu mencakup pokok-pokok inti Islam, di mana di dalamnya berbicara tentang usulul iman, usulul Islam, usulut taqwa, pokok-pokok tentang Islam, sehingga dikatakan li sunnah. Maka dalam kalimat yang singkat ini, hadis ini banyak fawaid, banyak pelajaran, terutama tentang
manhaj dalam thalabul ilmi. Dan saya akan bacakan secara singkat dari hadis ini. Dan saya bacakan riwayat dari Imam Muslim yang diriwayatkan dalam sahihnya dari jalannya Yahya ibnu Ya'mur. Qala, dia berkata, karena riwayat ini memiliki faedah yang sangat agung tentang ilmu. Qala kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Humairi atau al-Himyari hajjina aw mu'tamirin. Faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Wa wufiqa lana Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab dakhil al-masjid. Ini dikatakan riwayat melalui Yahya bin Ya'mur. Dia berkata, orang yang pertama menyimpang di dalam masalah takdir, dan orang yang berbicara tentang masalah takdir, yang dimaksud di sini mengingkari tentang masalah takdir, yaitu seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang berada di Basrah. Dan disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-fitnatu min hahuna, ay min al-Basrah, ay min jihatil masyriq, bahwa fitnah itu akan datang dari arah sini, dari arah timur, dan itu Irak, ya. Salah satunya adalah Basrah, karena dari sini juga timbul Khawarij, Rafidhah, termasuk Qadariyah. Maka aku pergi bersama Humaid ibnu Abdurrahman menunaikan ibadah haji atau umrah. Lalu mereka berdua mengatakan, kalaulah kami bisa ketemu dengan salah seorang di antara sahabat Nabi SAW, lalu kami menanyakan kepada mereka tentang masalah qadar. Lalu Allah Ta'ala mentakdirkan mereka ketemu dengan Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka masuk masjid, ya. Lalu akhadna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Maka kedua tabi'in ini, yaitu Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, mendatangi Abdullah bin Umar, dan keduanya mengapit, ya, Abdullah bin Umar, di mana salah seorangnya berada di kanan, salah seorangnya berada di kiri, karena untuk mendengar ucapan Abdullah bin Umar. Dan ini juga bagian adab dalam mencari ilmu. Nanti kita akan jelaskan secara singkat. Qabanantu anna sahabi sayukilul kalama ilayya. Faqultu Aba Abdurrahman innahu qad dhahara fi balana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yatafakkaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim annahum yad'umuna la qadara wa anal amru unufun. Lalu menceritakan, ya, secara singkat, muncul satu fikrah, satu pemikiran bahwa tidak ada takdir. Yang dimaksud di sini, Allah Ta'ala tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Dengan mengatakan al-umru unuf, artinya perkara itu baru bagi Allah. Faqala, yakni Abdullah bin Umar, fa idza laqita haula
fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'um minni. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, jika kamu bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah dariku bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari kami. Di sini memiliki makna bara' dari pelaku bidah, dan dalam riwayat ini menunjukkan bahwa Qadariyah yang menafikan ilmu itu dikafirkan. Artinya mereka dianggap kafir, keluar dari Islam. Waladhi yahluku bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mislu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabbalallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Lalu diceritakan bahwa Abdullah bin Umar bersumpah dengan atas nama Allah. Abdullah bin Umar mengatakan, kalaulah salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu menginfakkannya, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima dari mereka, sehingga mereka beriman kepada takdir. Sehingga mereka beriman kepada takdir. Dan dari sinilah diambil kesimpulan bahwa Abdullah bin Umar mengkafirkan mereka. Sumakala haddatsani Abi Umar ibn Khattab. Lalu Abdullah bin Umar menceritakan hadis dari bapaknya. Qala bainama nahnu inda Rasulillah zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu bayadis sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhdayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa huwa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala akhbirni as-sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabataha wa an taral khufatal uratal 'ala tari'asyati yatatawwalu fil bunyan. Qala suman talaqa falabisa maliyan summa qala li ya Umar at-tadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah hadis secara singkat kedatangan Jibril alaihissalam di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-qissah wa fi hadzal hadis fawaid wa hikam. Dalam hadis ini dan dalam kisah ini ada banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama secara global dari hadis ini. Qala al-ulama al-ilmu yu'ta. Walidzalika min sya'iri ahli al-hadis rihlatun li talabil hadis. Wa min sya'iri ahli ilmi rihlatun li talabul ilmi. Hadis ini menunjukkan bahwa asal ilmu itu didatangi. Di asal ilmu itu didatangi. Wajibnya kaum muslimin itu untuk mendatangi majelis ilmu dan untuk mencari ilmu.
Oleh sebab itu merupakan syiar ahlul hadis. Mereka memiliki sifat rihlah li talabul hadis, yaitu perjalanan untuk mencari hadis. Min babil misal, sebagai contoh, seorang sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah safara hawalai syahr li ajli hadisin wahidin. Sebagaimana dikisahkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia melakukan perjalanan selama 1 bulan demi 1 hadis. Jadi berjalan 1 bulan demi 1 hadis. Dan di sana ada kisah, saya juga pernah menyampaikannya di tengah-tengah antum di sini. Baqi Ibnu Makhlad Al-Andalusi rahimahullahu taala safara masyan alal aqdam minal Andalus ilal Baghdad ilal Iraq biduni sayaratin wala qitarin wala qairatin wala jamalin wala parasin walakin masyan alal aqdam. Baqi Ibnu Makhlad rahimahullahu taala seorang muhadis terkenal. Dia berjalan dengan perjalanan yang sangat lama, berjalan kaki dari Andalus ke Irak, ke Baghdad, untuk mencari hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dia tidak menggunakan pesawat terbang karena waktu itu belum ada. Tidak menggunakan kereta api, tidak menggunakan mobil karena waktu itu belum ada. Wa huwa rajulun miskinun faqirun, dan dia juga adalah seorang yang miskin dan fakir. Dia tidak menggunakan unta, tidak menggunakan kudanya, bahkan juga tidak menggunakan himarnya, keledainya. Walakin masyan alal aqdam, tapi dia berjalan kaki. Ala muddatin tawilah wa masafatin ba'idah. Waktu yang panjang, jarak yang jauh. Tetapi al-ilmu yu'ta. Tapi ilmu adalah didatangi. Al-Ta'am. Dan dia sabar di atas rasa letih, capek dan berbagai rintangan, sebagaimana saya pernah mengkisahkannya. Al-ilmu yu'ta. Wa hadzal yaum, adapun hari ini Allah Ta'ala membukakan berbagai kemudahan untuk para pencari ilmu. Al-ilmu al-yaum ya'ti. Ilmu itu datang. Termasuk mungkin sebagian ilmu datang dari saya hari ini, jauh dari Tasikmalaya. Dan itu kondisi ilmu dan hakikat ilmu. Dan di sini menunjukkan para thalabatul ilmi, para santri dan santriwati, bahwa kalian semua berada dalam satu kenikmatan yang sangat agung, satu kenikmatan yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan para pendahulu kita, antum belajar di tempat gedung yang nikmat, tempat tidurnya nikmat, segala ada, seluruh wasilah ada. Tetapi lihat bagaimana perjalanan ulama terdahulu. Lihat, ada seorang hadis yang dia bisa mengumpulkan 30.000 hadis.
dengan membawa satu pikul kedelai dan beberapa kerat roti. Setiap biji kedelai yang dia bawa membuahkan satu hadis. Membuahkan satu hadis. Dan masih dekat kita lihat murid-muridnya Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala di Dammam. Demikian juga markaz-markaz yang ada di Yaman yang pada hari ini orang-orang Syiah Rafidhah menyerangnya, padahal di tangan mereka tidak punya harta, mereka tidak punya kekuasaan. Maka orang-orang Syiah mengepung ahlu Dammam, tujuannya hanya untuk mematikan tauhid dan sunnah. Sebab mereka berada dalam kesederhanaan, tetapi Allah Ta'ala memberikan berkah dari tempat itu ilmu. Mereka menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal Bulughul Maram, menghafal Riyadhus Shalihin, menghafal Quran, menghafal matan-matan akidah, menghafal matan-matan bahasa Arab, Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Imam As-Suyuti berkaitan dengan mustalah. Padahal apa yang mereka makan dengan antum sekarang makan dengan apa yang kita makan sangat jauh. Pagi hari sekitar jam 6 atau jam 7 makan sekerat roti kecil bulat, dan kadang-kadang udah keras rotinya. Dimakan dengan apa? Dengan pulpul. Orang mengatakannya kedelai yang dimasak atau batotis, yaitu apa? Kentang yang dimasak dengan air putih saja. Tetapi bisa memberikan kekuatan, kemampuan, hafalan, pemahaman. Dan itu barakatul ilm. Karena ilmu yu'ta. Dan kondisi seperti ini. Dan ini mestinya thalabul ilmi. Tetapi sesungguhnya memang bukan wajib harus miskin. Dan bukan juga kewajiban antum harus makan seperti itu. Memang bukan satu kewajiban. Dan bukan juga satu kemestian. Dan bukan juga satu syariat bahwa kalau namanya belajar hadis harus seperti itu. Tidak. Hanya saja thalabul ilmi memang tidak boleh gulu dalam ta'am, mubalaghah dalam ta'am, mubalaghatu fil naum, mubalaghatu fil kalam, li'anna al-mubalaghah bi kulli syai'in yurisu al-futur, yurisu al-kasal, yurisu dha'f. Sebab setiap orang yang berlebihan dalam tidur tidak akan jadi pintar orang yang banyak tidur. Malah orang yang banyak makannya juga menjadi malas. Orang yang banyak bicara, setiap mubalaghah dalam setiap yang mubah akan mewariskan lemah dalam tubuh, dalam jiwa. Orang yang banyak tidur tidak gesit. Orang yang banyak makan tidak gesit, lemah. Buktikan saja santri yang banyak makannya di kelasnya tidur. Santri yang banyak tidur lebih tidur lagi di kelasnya. Kenapa? Karena mata pun perlu olahraga. Kebanyakan tidur lemah, kurang tidur lemah, mutawasit pertengahan. Dan ini hakikat ilmu. Nah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kalimat ini juga kita lihat kenapa saya mengatakan bahwa thalabul ilmi, santri atau santriwati berada dalam nikmat yang sangat agung. Saya sampaikan beberapa ungkapan para ulama tentang ilmu.
Qala al-Imam Az-Zuhri Muhammad ibnu Muslim wa huwa min khiyarit tabi'in ma ubidallahu bi syai'in afdala minal ilmi. Berkata Imam Az-Zuhri Muhammad ibnu Muslim, dia merupakan tabi'in pilihan, dia berkata, tidak ada ibadah yang paling mulia yang melebihi mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, ini Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, qala la a'lamu ba'da nubuwah afdalu minal ilmi. Li'anna al-'alima huwa warisun nabi wal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warathu ilman. Berkata Sufyan ibn Tsauri, ini Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, dia berkata, aku tidak tahu kedudukan yang paling mulia setelah kedudukan kenabian kecuali orang yang dianugerahi ilmu. Jadi tidak ada manzilah, kedudukan yang mulia setelah kenabian selain orang yang dianugerahi ilmu, orang yang diberkati dengan ilmu. Karena kata beliau, karena ulama adalah merupakan pewaris Nabi. Sebab para Nabi tidak mewariskan uang perak dan tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala menyampaikan satu kalimat yang sangat agung. Jadi Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia pernah ditanya tentang kerajaan. Lalu beliau mengatakan ketika ditanya tentang hal itu, faqala al-ulama. Maka dia mengatakan bahwa raja yang sebenarnya adalah ulama. Bagaimana dengan pemilik tahta dan pemilik harta? Maka Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, adapun ulama maka dia penjaga dan dijaga. Dengan apa? Ilmu. Adapun seorang malik atau sohibul mal, maka dia memerlukan kepada penjaga. Ya, seorang raja, maka dia perlu kepada para penggawa. Dan orang yang memiliki harta, mesti dia memiliki tempat penyimpanan harta. Setelah disimpan dalam tempat tertentu, maka dia juga menyuruh para penjaga tempat tertentu. Maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan al-malik al-ulama. Dan ini kedudukan ilmu. Maka para ulama menetapkan apa? Al-ilmu yu'ta. Karena keagungan ilmu itulah, maka ilmu itu adalah didatangi. Ini adalah faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini. Dan saya mengambil yang cocok-cocok aja buat santri dan buat antum semuanya dari faedah hadis ini dan singkat. Al-faidah tsaniyah wal hikmah tsaniyah. Faedah yang kedua dan hikmah yang kedua.
al-ilmu yu'khadu bi adabin wa bi akhlaqin. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu diambil dengan adab, diambil dengan akhlak. Yang dimaksud al-ilmu yu'khadu bisahibil khuluq, bahwa ilmu diambil dan akan didapatkan oleh orang yang punya akhlak, oleh orang yang punya budi pekerti yang baik. Karena di dalam hadis ini ada dua istimbat yang sangat agung untuk menjelaskan hakikat ini. Yang pertama, kita lihat dalam potongan hadis yang tadi, ketika Yahya ibnu Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman mendatangi Abdullah bin Umar, dan dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, maka keduanya bertanya bi adabin, bertanya dengan adab, dengan menempuh budi pekerti yang sangat agung. Apa aja yang terdapat dalam hadis itu? Lihat, di mana keduanya mendekati bahu Abdullah bin Umar. Wahidu minhuma yajlis fi yaminihi wa wahidun minhuma yajlis fi shimalihi. Di mana salah seorang di antara mereka duduk di sebelah kanan dan salah seorang di antara mereka duduk di sebelah kiri. Tidak nih, dari kejauhan enggak? Apa? Enggak bertanya dari kejauhan. Manggil-manggil dari kejauhan. Yang punya santri seperti ini tidak beradab. Ya, santri atau santriwati yang seperti ini memanggil ustaz dari kejauhan, tidak akan diberkati ilmu, tidak akan diberikan barokah ilmu. Lihat, kedua tabi'in ini duduk dekat Abdullah bin Umar dan dia bertanya. Lalu lihatlah, Abdullah bin Umar juga mengajarkan adab, di mana Abdullah bin Umar dalam satu riwayat melihat siapa yang paling tua di antara keduanya. Jadi melihat siapa yang paling tua di antara keduanya. Lalu Abdullah bin Umar memerintahkan yang paling tua untuk yang pertama ngomong dan menyampaikan sesuatu kepadanya. Seperti dalam beberapa hadis dikatakan kabir, yang tua dulu ngomong. Dan ini ada. Dan di sini memiliki mana apa? Tauqirul alim. Yaitu apa? Menghormati alim. Tauqirul alim bisalah sekian waktu. Perlu dicatat oleh para santri, santriwati dan thalabul ilmi semuanya, dan oleh kita semuanya, bahwa menghormati guru, tauqir itu artinya menempatkan guru dalam derajat yang tinggi dengan 3 perkara. Pertama bil qalbi. Pertama dengan hati. Di mana kita menghormati ulama dengan hati? Pertama, kita mencintainya. Kedua, kita meyakini akan berkah ilmu. Kita meyakini akan pujian Allah, pujian Rasul kepada orang-orang yang punya ilmu. Maka hati kita adalah pengagungan. Yang kedua adalah at-tauqir bil lisan. Yang kedua adalah menghormati, mengagungkan dengan lisan, dengan memujinya, menyanjungnya. Kemudian apa? Tidak memotong kalimatnya ketika berbicara, tidak membencinya, tidak mencacinya.
tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Ini adab di lisan. Yang kedua bil jawarih, yaitu dengan anggota badan kita. Lihat di dalam hadis ini, Jibril alaihissalam dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan dalam potongan hadis ini, ibtola alaina rajulun. Apa? Syadidu bayadi siyad, syadidu sawadi syari. Bahwa talabul ilmi mesti ala hay'ah hasanah, kondisi yang baik, cara berpakaiannya, pakaiannya rapi, rambutnya disisir atau pakai apa? Kupiah. Adab. Dari siapa berpakaian? Karena di sini Jibril alaihissalam mengajarkan bajunya sangat putih sekali, rambutnya sangat hitam dan rapi. Kemudian apa? Asnada rukbataihi ila rukbataihi wa yadayhi ala fahdaihi. Maka malaikat Jibril itu mengapakannya? Bahasa kita apa? Ya, mendekatkan aja yang mudah ya. Dan dia ini dalam kondisi mungkin seperti duduk di antara dua sujud. Maka lututnya didekatkan kepada lutut Nabi SAW. Lalu tangannya, di sini ada dua riwayat, dua pemahaman. Apakah yang dimaksud Jibril alaihissalam menyimpan tangannya di paha Rasulullah, ataupun yang dimaksud bahwasanya Jibril alaihissalam menyimpan tangannya di atas pahanya. Yang jelas di sini menunjukkan bahwa thalabul ilmi ketika duduk, maka duduk yang sangat rapi. Dalam pengagungan kepada gurunya, kepada alim, kepada mudarris. Bahkan dikatakan dalam riwayat-riwayat salafus saleh, ketika mereka duduk mencari ilmu dan mendengarkan ilmu, maka dikatakan oleh salafus saleh seolah-olah di pundak mereka ada burung yang mereka enggan kalau burungnya itu terbang. Artinya saking khusyuknya duduknya. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, la tunalul ilma illa bisittatin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bagian tentang nasihat ilmu, dia mengatakan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan 6 perkara. Apa kata beliau? Yang pertama, husnus samti, diam, la yatakallam. Husnus sukut, diam. Artinya di sini tidak bergerak, banyak bergerak. Ini husnus samti wa husnul istima wa sukut, diam, mendengar, melihat. Jadi diam, mendengar, melihat. Kenapa? Karena ini adalah merupakan adawah liqabulul ilmi. Karena ini semua adalah merupakan perangkat untuk sampainya ilmu. Makanya seorang muhaddis, lihat, seorang muhaddis dikatakan yaqbah, tidak gofil, mughafal, orangnya lalai. Sehingga dalam sebuah hadis ada yang dinamakan hadis mudraj. Man kasura salatuhu fil laili hasuna wajhuhu fin nahar. Ada seorang muhadis yang masuk ketika pas seorang muhadis menyampaikan ini, dia menyangka bahwa ini adalah bagian dari hadis. Padahal ini mimbabil tafsir, mimbabil bayan hadis. Maka dia menyangkanya ini adalah hadis sehingga dimasukkan dalam hadis. Maka orang yang banyak idraj,
atau mungkin kesalahan seperti ini bisa didhaifkan orangnya. Kenapa? Ada muyaqbah. Artinya tidak siap ketika dia mencari ilmu. Maka tentunya seorang santri atau santriwati yang ketika dia berada di kelas tapi hayalannya udah di rumah gitu. Hayalannya ada di internet. Hayalannya ada di mana di luar, maka tidak akan masuk. Kemudian apa? Husnul fahmi. Kata Imam Ibnu Qayyim yang keempat adalah baik pemahamannya. Ini merupakan rukun. Kemudian apa yang kelimanya? Kata beliau al-muhafadzah bil hifdzi wal kitabah. Kemudian yang keenamnya apa? Al-amal, mengamalkannya. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa ilmu akan didapat, akan diberikan kepada orang yang baik akhlaknya. Nah, para santri dan santriwati yang saya cintai, nasihat khusus bahkan untuk seluruh jamaah dan seluruh para pendengar. Sesungguhnya masyarakat umum, orang awam dan keumuman manusia yang pertama dilihat dan menjadi kesan utama adalah akhlak. Saya sampaikan kepada antum para santri santriwati, orang tua antum, masyarakat antum tidak akan bertanya berapa hafalan antum. Tidak akan bertanya berapa ratus hadis yang antum hafal. Berapa nilainya di sini? Enggak. Yang pertama dilihat oleh orang akhlaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua memberikan kesan yang sangat baik ketika akhlaknya baik. Dan saya bukan kata-kata yang kosong, karena saya mendapatkan kalimat itu banyak dari orang tua. Mereka mengatakan, Pak Ustadz, alhamdulillah, walaupun nilai anak saya pas-pasan, Masya Allah, setiap hari tepat sholatnya, berjamaah sholatnya, membantu saya dalam kerja, terkesan. Apa akhlaknya? Tetapi pesan saya kepada antum semua, ketika ilmu itu tidak dibarengi dengan akhlak dan tidak membuahkan akhlak yang mulia, maka apa yang dimiliki dari sekian hafalan Quran, dari sekian hafalan hadis, dari sekian nilai yang kalian miliki, maka akan tercacati semua dengan sebab buruknya akhlak. Masa penghafal Quran seperti itu akhlaknya? Masa hafalan hadisnya sekian tapi akhlaknya seperti ini? Maka lihat dalam hadis nomor 3 dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang awal turunnya wahyu, dadanya. Para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendengar radio Suara Quran, ya, kita lanjutkan lagi pembahasan yang tadi, bahwa ilmu ini akan dianugerahkan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pembawa syariat itu dikisahkan di dalam hadis Sahih Bukhari dalam kitab Badil Wahyi, itu awal turunnya wahyu. Itu awal turunnya surat yang 5 ayat dari surat Al-Alaq. Maka di situ dikatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, lalu dia berkata,
kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, pada istrinya. Qala inni khashitu ala nafsi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku merasa takut kepada diriku. Yang dimaksud ketika aku menyampaikan wahyu ini, menyampaikan risalah ini, maka kaumku akan menghardiku, akan mencercaku, menghinaku dan seterusnya. Faqalat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wallahi la yuhzikallahu abada. Fa innaka tasilu rahima wa tahmilul kala wa taqsibul ma'dum wa tu'inu yani ahlul haq. Maka Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan membiarkanmu. Jadi Allah akan menolongmu. Lalu Khadijah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kenapa? Maka Khadijah mengatakan, karena di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul padanya akhlak yang mulia. Pertama, karena beliau menyambung silaturahmi. Kedua, memikul beban orang lain, dalam arti membantu orang lain. Ketiga, dia membantu orang yang menegakkan kebenaran. Lihat bahwa akhlak yang mulia merupakan syarat mutlak bagi pembawa ilmu. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah memberikan penjelasan sejarah yang sangat mulia kepada kita ketika beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi tentang buruk hafalannya. Maka beliau diberikan bimbingan ala tarkil ma'asi, yang untuk meninggalkan maksiat. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang akan dianugerahi ilmu, orang yang akan diberkati ilmu, diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala adalah dzul khuluqin, orang yang berakhlak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Jibril alaihi salam mengajarkan, dan para tabi'in, para sahabat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mencari ilmu dan bagaimana adab mereka dalam mencari ilmu. Karena orang alim, perlu kita tempatkan kedudukannya. Dan kita tadi katakan tauqirul ulama dengan 3 hal. Pertama, dengan hati. Bahwa wajib atas seorang mukmin mencintai ulama, mencintai orang alim, mencintai thalabul ilmi. Bahkan para ulama ketika mereka membahas tentang nawaqidil iman, nawaqidil Islam, mereka membedakan suhriyah bil ulama wa suhriyah bil ama. Al-istihza'u bil ama, al-istihza'u bil ulama. Bahkan para ulama telah membedakan antara menyepelekan, menghinakan orang biasa dengan menghinakan orang alim. Kenapa? Para jamaah, para thalabatul ilmi, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab menghina, menyepelekan orang alim itu punya konsekuensi kepada apa yang dibawanya, ilmunya, syariat yang dibawanya. Berbeda dengan orang biasa.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita adab seperti di dalam hadis ini, seperti dalam kisah yang mulia ini. Al-faidah salifah, al-hikmah salifah, faidah yang ketiga dari hadis ini. Hadis ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung. Ana min adabi talabul ilmi al-amanah. Bahwa di antara keagungan adab seorang talabul ilmi adalah amanah. Dari mana kita mengambil istimbat dari hadis ini? Bahwa pokok adab yang paling mulia bagi seorang pencari ilmu dan para pembawa ilmu adalah amanah. Di antaranya di sini dijelaskan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dia ditanya, "Manis sa'il?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Di mana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia ditanya, "Tahukah kamu siapa yang tadi bertanya?" Maka dia mengatakan tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. La adri, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi di antara adab pencari ilmu dan pembawa ilmu untuk tidak menyatakan perkara agama kecuali dia tahu ilmunya. Dan di antara adab seorang alim, seorang thalabul ilmi, pembawa ilmu, ketika dia ditanya tidak tahu, maka wajib dia mengatakan la a'lam atau mengatakan la adri. Walidzalika qala ba'dul ulama minal ilmi qauluhu la a'lam. Min alamatil alim qauluhu la a'lam. Di antara ciri ilmu dan ciri orang berilmu berani mengatakan saya tidak tahu. Karena orang yang menjawab ketika tidak tahu menunjukkan orang tidak tahu dirinya tidak tahu. Karena termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh, orang tidak tahu dirinya itu bodoh. Dan ini termasuk amanah ilmiah. Makanya Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Lihat, balighu anni walau ayah. Allah Ta'ala berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Bagaimana kita tidak begitu? Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah. Karena Nabi SAW tidak mendapatkan khabar dari Allah, tidak mendapatkan ilmu dari Allah, tidak diajari oleh Allah dalam arti kapan terjadinya hari kiamat, maka Nabi SAW mengatakan mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Maka beliau mengatakan tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Seolah-olah dia mengatakan tidak tahu. Dan ini amanah ilmiah, talabul ilmi, untuk tidak mengatakan agama kecuali ada dalilnya, kecuali di sisinya hujjah, kecuali di sisinya argumentasi. Dan tentunya antum hari ini tidak perlu mengatakan Allahu wa rasuluhu, sebab rasulnya sudah tidak ada hari ini. Karena pada waktu itu memang ada rasul lebih tahu dari Umar. Maka kalau hari ini cukup antum mengatakan Allahu a'lam. Jadi antum tidak boleh sekarang mengatakan ketika ditanya Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ini muwafaqnya karena waktu itu berada di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam.
Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para thalabatul ilmi, para pendengar radio suara Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah merupakan amanah ilmiah. Jadi seorang thalabul ilmi harus memiliki sifat amanah. Jadi sifat amanah dalam menyampaikan ilmu. Tidak boleh sembarangan, sebab akan dituntut nanti di sisi Allah Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk perbuatan zalim, termasuk perbuatan maksiat, Allah Ta'ala berfirman, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu engkau berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya, apa yang tidak ada dalilnya, apa yang tidak ada argumentasinya. Dan ini faidah yang ketiga. Kita sebutkan 5 faidah saja insyaallah dari hadis ini. Faidah yang keempat, pelajaran yang keempat dari hadis ini, berkaitan dengan ilmu. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat agung. Inna lil ilmi majalis. Sesungguhnya bagi ilmu itu ada majelisnya. Maka merupakan tuntutan dan kewajiban orang yang punya ilmu untuk menjadikan majelis ilmu dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk mencari ilmu. Dan ini adalah termasuk zakatul ilmi, zakatnya ilmu, shadaqatul ilmi, shadaqahnya ilmu. Dan termasuk khairul majalis, majalisul ilmi. Sebaik-baik majelis adalah majelis ilmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan dalam beberapa hadis, dan termasuk dalam hadis ini dinyatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sya'ar, di mana Umar bin Khattab mengatakan, ketika kami dalam satu hari, dalam satu riwayat dzata yaumin, ketika dalam satu hari berada di sisi Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dikatakan wa Rasulullah baina adhurina, dan Rasulullah SAW bersama kami, artinya dalam halaqah kami, dalam majelis kami. Ini menunjukkan bahwa ilmu ada majelisnya. Sehingga para thalabatul ilmi, para pencari ilmu harus menghormati majelis ilmu. Harus mengetahui adab-adab majelis. Dan ini tentunya sudah dijelaskan dan banyak dijelaskan. Jadi ilmu itu punya halaqah. Sehingga para malaikat, disebutkan dalam beberapa hadis bahwa para malaikat turun dari langit dan menghempaskan sayap-sayapnya, turun menghadiri setiap majelis ilmu, karena mereka ridho dengan majelis ilmu. Para malaikat berdesak-desakan dengan kita, dan para malaikat berdoa buat setiap thalabul ilmi, buat setiap alim yang mengajarkan ilmu. Bahkan majelis ilmu ini diberkati oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, dari penduduk langit para malaikat, dari penduduk laut dan sungai-sungai, dari ikan-ikan, bebatuan dan pepohonan. Mereka semuanya mengucapkan salawat kepada para pencari ilmu.
Maka lihat, di zaman Imam Malik, mereka mengatakan, majlis Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Mereka mengatakan majlis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Wa hadara fi majlis Malik sab'una alfan minal muslimin. Maka telah hadir dalam majlis Imam Malik ketika membacakan di antaranya kitab Al-Muwatta 70.000 kaum muslimin. Sehingga memerlukan mustamli, orang-orang yang menyampaikan ucapan Imam Malik sampai ke ujung. Wa qala ashabu al-Imam Tsauri majlisul Imam Tsauri khairu minad dunya wa ma fiha. Majlis Imam Tsauri lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena memang barokah. Ya, antum mendengarkan lewat radio sama mencari ilmu. Mendengarkan lewat kaset sama mencari ilmu. Tapi tetap barokatul majlis itu beda. Kenapa? Karena beda. Turun para malaikat. Terjadi kita bersalaman. Kemudian kita bertemu. Duduknya kita di masjid. Maka semuanya ini barokahnya lain. Karena antum menunggu sholat ke sholat di masjid ini, itu adalah sholat. Selama antum tidak batal. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak sholat malam. Menelaah satu hadis. Sampai waktu subuh, langsung dia sholat apa? Qabliyah. Lalu orang-orang bertanya tentangnya. Dia mengatakan, saya menunggu intidor dari sholat ke sholat, kan itu sholat. Dan ini khairul majlis. Jadi ilmu itu ada majlisnya. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini barakatul majlis. Berkah adanya majlis ilmu. Faidah yang terakhir, faidah yang kelima yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, walaupun hadis ini adalah sangat mulia dan sangat banyak faidah yang sangat mulia dari hadis ini, dan bagian dari yang mulia dari hadis ini di mana di dalam hadis ini menunjukkan tentang bahwa di antara bagian ilmu as-su'al. Walidzalika qala ba'du salaf as-su'alu nisful ilmi. Wa qad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha khairun nisa'ul ansar kana al-haya la yamna'ahunna ayatafaqahna fi dinillah. Bahwa di antara bagian dari ilmu adalah bertanya. Bahkan dikatakan bertanya adalah setengahnya ilmu. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala memberikan pujian. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang ilmu. Yang dinamakan dengan al-istifta, meminta fatwa. Dan lihatlah dalam hadis ini bahwa fatwa dilakukan dalam dua tempat. Dan meminta fatwa dilakukan dalam dua tempat. Fil hawar wa fis safar. Meminta fatwa baik ketika kita hadir di tempat tinggal, sebagaimana dalam kisah hadis Jibril ini. Dan fatwa dan meminta fatwa dilakukan ketika di perjalanan, seperti dilakukan oleh Yahya ibnu Ya'mur dan oleh Humaid ibnu Abdurrahman kepada Abdullah bin Umar. Karena pentingnya bertanya. Dan di sini juga dijelaskan tentang adab bertanya. Bahkan ada ulama yang menjelaskan adabus su'al, tata cara bertanya. Dan bertanya boleh dilakukan dari dua sisi.
Jadi antum bertanya, dan itu disyariatkan bertanya dengan dua sebab. Sebab yang pertama, bisababi jahlika, dengan sebab kejahilanmu, dengan sebab kejahilan kita tidak tahu, lalu bertanya. Ataupun kita tahu, lakin li ajl faidah alal akharin, tetapi terkadang ada faidah bagi yang lain, maka boleh kita bertanya. Seperti Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril tahu, tetapi li ajl faidah alal akharin, tetapi faidahnya adalah mengajari para sahabat, maka Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini antum boleh bertanya yang antum tahu karena antum punya tujuan untuk mengajari yang lain, atau telah terjadi sesuatu maka ditanyakan li ajl faidah karena faidah yang sangat agung. Para thalabatul ilmi, para santriwati yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di antara cara mencari ilmu adalah bertanya. Dan bertanya. Tetapi bertanya juga punya adab. Ya, seperti umpamanya antum bertanya lewat SMS disingkat-singkat, termasuk tidak beradab dalam bertanya. Apalagi mungkin bahasanya tidak bisa dimengerti. Ya. Maka bertanya ini perlu kejelasan, sebab jawaban apa pertanyaan adalah setengah jawaban. Pertanyaannya benar, maka jawabannya akan lebih benar. Dan pertanyaannya keliru, maka jawabannya akan seperti apa yang ditanyakannya. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan yang akan mengundang fitnah, maka perlu hadap kepada orang yang memberikan fatwa, maka dia pun harus jeli, istifsar terlebih dahulu. Terutama berbicara tentang ashab, terutama berbicara tentang orang. Seperti umpamanya madza ra'yuka fi qouli fulan wa fulan. Bagaimana pendapatmu tentang ucapan si fulan dengan si fulan? Maka ini terkadang dua kekeliruan. Kekeliruan yang pertama, terkadang orang yang bertanya tidak selamanya terpuji, bahkan dalam suatu ketika tercela ketika seseorang itu bertanya dengan menyebutkan seseorang. Yang kedua, terkadang juga dari sisi yang memberi fatwa juga keliru. Dia belum tasabut apakah benar si fulan ini mengatakannya ini, atau si thalabul ilmi ini yang keliru memahami ucapan si fulan. Maka seorang mufti paling tidak insaha kalamuhu minhu, umpamanya, apabila sah kalimatnya dari dia, maka hukumnya seperti ini. Tapi tidak menghukumi orang itu. Adab, baik bertanya ataupun memberi fatwa kepada orang yang bertanya. Dan di sini lihat, di antara dua sahabat yang tadi, dengan Abdullah bin Umar dengan dua tabi'in yang tadi, dan bagaimana Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW yang mengajari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab semuanya. Thalabul ilmi. Nah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, para santriwati yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai kalimat yang terakhir, maka semakin sedikitnya kita mendapatkan berkat ilmu, dan semakin sulitnya kita mendapatkan pemahaman tentang ilmu, karena semakin buruknya akhlak kita tentang ilmu. Adab kepada guru, adab kepada alim, adab dengan ilmu itu sendiri yang semakin kurang di tengah-tengah kita, yang semakin buruk di tengah-tengah kita, sehingga berkah ilmu ini semakin berkurang. Karena jelas Allah Ta'ala telah menggambarkan ilmu yang datang dari Allah seperti cahaya. Ilmu yang datang dari Allah adalah seperti air hujan. Artinya apa? Cahaya tidak akan memancar di tempat yang kotor. Kedua, air tidak akan singgah kecuali di tempat yang
tanahnya itu gembur. Maka demikian juga thalabul ilmi yang buruk akhlaknya, yang buruk hatinya, yang tidak meninggalkan perkara-perkara maksiat, maka cahaya Allah tidak akan singgah pada orang yang buruk akhlaknya, pada orang yang banyak maksiatnya. Sebab ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu digambarkan oleh Nabi SAW adalah bagaikan hujan. Demikianlah sebagian faidah yang tadi saya sampaikan dari hadis Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada waktu. Ya, sisakan tanya jawab baik dari antum, dari pendengar nggak bisa, nggak ada. Dari antum silakan, kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Yang tidak, coba ditangguhkan di lain kesempatan. Ya, silakan. Man indaka soal? Bismillah. Kalau kita sudah jamak qashar di suatu tempat, kemudian sampai di rumah mendapati waktu sholat, apakah kita wajib mengulangi sholat tersebut? Misalnya jamak qashar zuhur dengan asar. Wallahu alam, tidak wajib ya. Kalau kita sudah menjamaknya, maka tidak wajib lagi kita untuk sholat kembali. Tapi jika antum ingin sholat bersama kaum muslimin jamaah yang ada di situ, maka niatnya adalah sunnah. Jadi karena ingin mendapatkan jamaah, maka niatnya sunnah dan tidak boleh meniatkannya wajib. Saya punya masalah yang mana hafalan anak sangatlah lemah. Bahkan dalam menghafal nama pun harus dalam jangka waktu yang panjang. Tolong beri solusi. Ya. Pertama, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dan perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan. Sebab itulah yang akan memberi motivasi seseorang. Kedua, berdoa meminta kepada Allah Ta'ala diberikan kekuatan tentang hafalan. Sebab Allah Ta'ala yang akan menjadikan kita punya kemampuan. Ketiga, tidak diragukan lagi bahwa harus memiliki kesabaran dalam menghafal. Karena apapun kembali kepada kebiasaan. Ya mungkin cerita kami dulu di Yaman ya. Ketika kami pertama datang, memang sama, kami tidak bisa mampu menghafal satu hadis dengan cepat. Yang mana kita disuruh menghafal Sahih Bukhari ya, setiap pelajaran Syekh. Itu Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Kemudian juga Al-Jami' Sahih fi ma laysa fi sahihaini. Maka ya kadang kita keberatan menghafal satu hadis dengan sanadnya. Tetapi lama kelamaan setelah kita juga tahu nama-nama sanad, nama-nama rawi, kemudian lama kelamaan tahu tentang bahasa-bahasa hadis, maka banyak yang hafal setiap hari bisa 10 hadis, ada yang sampai 20 hadis, paling tidak 2 hadis atau 1 hadis. Kenapa? Karena sering. Maka ini ditikrar dengan keseringan, maka orang akan semakin kuat. Karena tentunya apa? Akal kita pun selama tidak di luar normal, artinya tidak di luar normal dalam arti sakit gitu ya. Selama kita masih normal, itu akan berubah. Jadi akan berubah karena keseringan. Orang yang dipakai menghafal akan semakin kuat hafalannya.
Kemudian yang keempat, ya kalau bisa juga didukung dengan hal-hal yang bisa membantu untuk menguatkan hafalan. Seperti ya, cukupnya tidur. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu kurang. Kemudian juga seimbang dari sisi kemampuan, mungkin olahraganya sehat gitu ya. Kemudian ya, walaupun ini bukan syarat, makanan-makanan yang membantu. Ya seperti mungkin yang manis, kurma, buah-buahan. Ya. Ini apa yang membantu hafalan kita. Jadi yang membantu apa? Hafalan kita. Ya halawah, yang manis-manis. Ya. Itu membantu apa? Hafalan kita. Ya. Dan insya Allah ya. Mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu? Yang membaca Al-Quran bagian dari menuntut ilmu. Ya. Mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu? Ya. Ya ini tafsil ya. Tafsil. Kalau yang dimaksud menuntut ilmu adalah yang fardu ain, maka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ya kita secukupnya. Adapun mencari ilmu yang hukumnya fardu ain, maka hukumnya apa? Wajib. Adapun kalau dia adalah seorang thalabul ilmi, maka mesti dalam bagian harinya ada penelaahan kepada Quran. Ada hafalan Quran setiap harinya. Ya kalau antum udah hafal Al-Quran, maka setiap hari minimalnya setengah jam atau 1 jam khusus untuk Quran. Ya. Berikut apa? Untuk thalabul ilmi menghafal Al-Quran juga diusahakan menghafal dari sisi ahkamnya. Maksudnya gini. Dan ini pun ya perlu ya perubahan dari sisi mungkin ya banyak para penghafal Al-Quran ketika ditanya dalil tidak tahu gitu. Dia sering mungkin saya dijelaskan juga dalam majelis seperti saya katakan, coba sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan Allah tinggi di atas arasnya. Sebutkan dalil-dalilnya. Kadang-kadang walaupun hafal Quran tidak bisa menghadirkan dalil itu. Padahal mungkin ayat Summa stawa 'alal arsy itu disebutkan dalam 7 ayat. Kalimat yang berkatakan wa huwal aliyyul azim wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ayat-ayat seperti ini tidak mampu menghadirkan. Maka apa? Thalabul ilmi, ya para pencari ilmu, selain menghafal dalam arti rentetan ayat per ayat, kemudian surat per surat, jelas ya, maka juga harus menghafal ayat-ayat ahkam. Bagaimana cara menghafal ayat-ayat ahkam? Ya, salah satunya antum, ya untuk para thalabatul ilmi, hafal Riyadhus Shalihin. Kan Riyadhus Shalihin itu apa? Setiap babnya ada ayat Qur'annya kan? Nah, paling tidak ya thalabul ilmi, antum pingin ceramah ya, atau pingin menyampaikan tentang ilmu, tentang masalah agama, orang yang hafal Riyadhus Shalihin itu lumayan mumpuni. Dan sangat mumpuni ya. Antum berbicara tentang taubat ayatnya ini, hadisnya ini, aqwal ulamanya ini, berbicara tentang istighfar, berbicara tentang sabar, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang bid'ah dan sebagainya, jelas ya. Apalagi antum udah hafal. Jadi diperlukan seperti itu dan wajib seperti itu. Adapun kalau seharian membaca Al-Quran tidak thalabul ilmi, nah itu pun juga keliru. Ada pertanyaan berkaitan dengan masalah terjadinya perbedaan para ulama ini. Ya, terjadinya perbedaan dalam sebagian qaul ulama. Maka setiap thalabul ilmi
menempuh dua hal yang sangat penting. Pertama, kita meyakini tentang wajibnya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya ketika terjadi perselisihan. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, bahwa kita harus meyakini bahwa ulama itu tidak ada yang maksum. Maka di sini thalabul ilmi, selain dalam poin yang pertama, dalam setiap perbedaan yang terjadi di antara para ulama, bahwa kita harus mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Quran dan Sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila terjadi perbedaan dalam pendapat, maka wajib kita meyakini bahwa ulama tidak ada yang maksum. Maka satu kaul tidak bisa dijadikan hujah kepada yang lainnya apabila itu adalah masalah ijtihadiyah khilafiyah. Dan di sini nasihat yang terakhir, banyak thalabul ilmi yang keliru dalam poin kedua ini. Banyak hari ini terjadinya pertikaian, perselisihan di antara sebagian thalabul ilmi, di antara ahlu sunnah, bahkan di antara salafiyin, dikarenakan dia mengilzam satu qaul syekh tertentu kepada yang lainnya. Bahkan sampai mereka menetapkan wala yang keliru. Yang ini para ulama terdahulu telah memberikan peringatan. Yaitu kata-kata al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bagaimana? Banyak kenyataan hari ini ketika temannya tidak mengikuti fatwa yang dia ambil fatwanya, maka temannya ini ditahdir. Temannya ini dianggap mubtadi. Temannya ini dianggap dia menyimpang. Temannya dikeluarkan dari ruang lingkup sunnah. Maka ini keliru. Sebab apabila ijtihadiyah, maka jelas para ulama mengatakan la inkara fi mas'al ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran, bahkan sampai mengatakan mubtadi, bahkan sampai kepada kalimat kufur tidak boleh di dalam masalah ijtihadiyah. Bahkan yang lebih keliru, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini sangat wajib diberikan peringatan. Ketika dia mentahdir saudaranya, ketika dia mencaci saudaranya, dan dia membenci saudaranya karena saudaranya tidak mengambil kaul yang dia ambil dari syekh tertentu, maka dia mengatakan saya mencaci si fulan, saya mentahdir si fulan dalam mengamalkan hadis al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Maka ini keliru, menggunakan dalil dan mengamalkan dalil. Para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab kita mesti bersikap seperti salafus saleh, para pendahulu kita di dalam perkara-perkara khilaf ijtihadiyah. Maka mereka rahabatus sadar, mereka berlapang dada di dalam setiap perkara terjadi ikhtilaf yang sifatnya ijtihadiyah, bukan perkara yang di situ ijma, bukan yang di situ dalilnya qat'i, tetapi hanya ijtihad saja. Para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah hadis Jibril alaihissalam yang tadi saya sampaikan
dalam sebagian faidah yang terdapat dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dengan ilmu, dengan amal, dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Suara Quran, media jalan ilahi.